Seorang pemuda bernama Teguh Imansyah, berusia 19 tahun, warga Natar, Lampung Selatan, ditangkap Polsek Kedaton, Bandar Lampung karena menganiaya seorang pengendara motor. Korban seorang remaja berusia 17 tahun bernama Satria Gumanti. Tersangka sempat buron selama sepekan. Keributan antara tersangka dengan korban terjadi di Jalan Raya Raja Basa, Bandar Lampung. Tersangka menuduh korban tidak bertanggung jawab setelah menyenggol motornya. Tersangka kemudian mengejar dan menganiaya korban dengan besi yang dibawanya. Tragisnya, korban yang tersungkur ke jalan raya terserempet mobil hingga akhirnya kritis dan dievakuasi ke rumah sakit. Saya lompat, dia runcing 3. Oh, jadi kamu gebuk itu, mukul itu nggak dari motor, nggak dari atas motor, tapi dari turun dari motor itu. Iya. Emang udah dibawa ke sini aja. Berarti posisinya pas dia muter, kamu sudah begini, apa baru mau digini? Seorang pemuda bernama Teguh Imansyah, berusia 19 tahun, warga Natar, Lampung Selatan, Kamis siang ditangkap Polsek Kedaton. 1.30. Seorang pemuda bernama Teguh Imansyah, berusia 19 tahun, warga Natar, Lampung Selatan, Kamis siang ditangkap Polsek Kedaton, Bandar Lampung karena menganiaya seorang pengendara motor. Korban seorang remaja berusia 17 tahun bernama Satria Gumanti. Barang bukti besi yang digunakan untuk menganiaya korban masih dicari sebab langsung dibuang. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Angin puting beliung merusak permukiman desa Aji Jaya, Kecamatan Kedung Aji, Tulang Bawang, Sabtu siang. Angin kencang yang datang bersamaan dengan hujan lebat merusak atap rumah dan pertokoan serta menumbangkan sejumlah pohon. Bencana tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Saat kejadian, warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Dari data desa, lebih dari 40 bangunan yang rusak, 19 diantaranya rusak berat. Peristiwa terjadi pukul maghrib, sekitar jam 6-an, terus yang rusak parah ya sekitar kurang lebihnya 25, cuman yang agak ringan sekitar 19-an. Tentara, polisi, dan Tagana bergotong royong menyingkirkan puing dan memperbaiki rumah yang rusak. Warga meminta pemerintah membantu biaya perbaikan rumah mereka. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Jalan penghubung Kecamatan Uwai Serdang dengan Simpang Pematang Mesuji memprihatinkan. Terpantau pada Minggu pagi, selain sebagian aspal jalan banyak yang terkelupas, satu-satunya jembatan di jalur ini rusak dan tidak bisa dilalui mobil karena dikhawatirkan menyebabkan kecelakaan. Jembatan ambles hampir separuh jalan. Meski telah ditambal, namun perbaikan rusak lagi akibat diterjang air saat hujan. Jalan ini kini hanya bisa dilalui motor saja. Untuk truk yang akan mengeluarkan hasil panen sawit dan getah karet ke pabrik di Mesuji harus memutar menggunakan jalan lain yang jaraknya lebih jauh hingga belasan kilometer. Ini jurusnya ke lintas timur. Menuju ke lintas timur ya. Terus jalan yang berlubang itu Pak, itu berlubang itu sejak kapan sih? Ya sekitar 2 bulan yang lewat itu. Jadi sekarang ini udah gede kayak gitu kan, longsor terus. Itu kalau mobil besar nggak berani lewat dia? Kayaknya ya udah parah kayak gitu ya mungkin nggak berani. Terus harap Warga meminta pemerintah Kabupaten Mesuji segera memperbaiki jembatan. Menurut warga, jalan ini menjadi jalur pertanian penting serta menghubungkan ke Jalan Sumatera lintas timur. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Pengolahan produk tepung dari singkong yang dimodifikasi atau mokaf dijanjikan pemerintah Provinsi Lampung akan terus digenjot.
Ini setelah pemerintah India mengeluarkan kebijakan menghentikan ekspor gandum termasuk ke Indonesia. Produksi mokaf sebagai pengganti gandum diperkirakan sangat potensial karena kuota singkong Lampung masih sangat tinggi. Apalagi Lampung juga salah satu daerah pemasok singkong nasional sehingga pengolahan mokaf sangat dimungkinkan. Pemprov mengajak petani memaksimalkan pengolahan mokaf karena harga jualnya juga diprediksi akan terus naik. Mokaf dibutuhkan untuk banyak olahan makanan dan banyak negara yang juga membutuhkan. Kita giatkan lagi lah, ya kita kan 95% lah tapiok, kita singkongnya untuk tapioka. Sekarang ya ini waktunya kita meningkatkan produksi ubi kayu dan meningkatkan produksi substitusi atau komplement dari terigu yaitu mokaf ini. Ya. Untuk memperluas penyerapan produksi mokaf, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah membuat program pembinaan terhadap UMKM untuk mengolah makanan berbahan baku mokaf. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.